والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وثوابه وقربه. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan tentang puasa. Puasa bulan Ramadan ruknun min arkanil Islam, salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yang dimana dalil wajibnya puasa bulan Ramadan adalah hadisnya malaikat Jibril waktu datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat malaikat Jibril bertanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni 'anil Islam." Wahai Rasulullah, beritahu kami tentang Islam, apa itu Islam? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Yang Islam itu adalah paduan daripada 5 perkara. Yang pertama, kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan saya adalah utusan Allah. Yang nomor 2, kamu mendirikan salat. Yang ketiga, kamu menunaikan zakat. Yang keempat, kamu puasa di bulan Ramadan. Yang kelima, kamu haji ke Baitullah jika kamu mampu. Itu adalah paduan. Al-Islam adalah paduan daripada 5 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malaikat Jibril bertanya pada Nabi tentang Islam. Kemudian puasa bulan Ramadan salah satu dalil kalau puasa bulan Ramadan ini adalah puasa yang wajib. Dan selain bulan Ramadan itu adalah puasa sunnah kecuali nadar. Ada salah satu sahabat yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita in shallaitul maktubati wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram a'adkhulul jannah?" Qala na'am. Sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu seandainya saya melaksanakan salat 5 waktu dan saya tidak melebih daripada salat yang 5 waktu, dan saya puasa di bulan Ramadan dan tidak lebih dari puasa itu, yang halal saya cari, yang haram saya tinggalkan, hanya dengan modal itu apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "Na'am, iya." Jadi menunjukkan bahwa adanya puasa selain bulan Ramadan itu adalah puasa sunnah kecuali nadar dan kafarat. Kalau nadar dan kafarat itu wajib, tapi bukan adat puasanya yang wajib, tapi li amrin aridi, karena ada perkara yang lain yang digandengkan dengan puasa sehingga puasa tersebut menjadi wajib. Mengenai puasa di bulan Ramadan atau puasa selain bulan Ramadan, tentunya seperti sholat, karena itu ibadah, jadi ada syarat rukun yang perlu untuk dipenuhi agar puasa kita itu dinilai sah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan syariat. Untuk masalah diterima dan tidak diterimanya puasa Ramadan itu urusan Allah. Jadi kita itu melaksanakan kewajiban sebagaimana kita diperintah oleh Allah sesuai dengan apa yang disabdakan atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kita laksanakan supaya puasa kita itu dinilai sah dalam pandangan syariat, diterima dan tidak diterimanya itu Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Jadi yang pertama dari kita dulu kita sempurnakan. Untuk urusan Allah menerima dan tidak diterima kita hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di sini akan menjelaskan syurutus sihhatis shaum, syarat-syarat sahnya berpuasa. Ada berapa syarat yang perlu kita penuhi agar puasa kita itu dinilai sah dalam pandangan syariat.
Jadi di sini dalam kitab Taqriratus Sadidah itu dijelaskan ada 4 syarat. Ai idza tawaffarat hadhihi syurutu shahha shaum wa hiya arba'atun. Jika syarat-syarat yang akan disebut ini terpenuhi semuanya, maka puasa tersebut dinyatakan sah dalam pandangan syariat. Dalam mazhab Syafi'i. Dan syarat tersebut ada 4. Yang pertama al-Islam. Yang pertama Islam. Artinya apa? Orang non-muslim itu berpuasa, puasanya itu tidak sah. Adapun tidak ada bedanya itu non-muslim dari kecil atau pernah masuk Islam kemudian dia keluar dari Islam, itu semuanya sama-sama tidak sah puasanya. Jadi kalau seandainya ada orang Islam, kemudian pertengahan hari orang itu murtad. Sebentar, pertengahan hari dia murtad. Sebelum maghrib dia masuk Islam lagi. Puasanya sah apa enggak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena pada hari itu ada waktu walaupun sedikit di mana orang tersebut jadi non-muslim. Sementara syarat sahnya puasa, dari awal dia puasa, artinya dari subuh sampai maghrib dia tersebut harus muslim. Artinya dia berstatus muslim dari awal dimulainya puasa sampai maghrib. Kalau ada satu jam saja, bahkan setengah jam, bahkan 1/4 jam saja dia itu jadi non muslim di hari tersebut, maka puasanya dinilai tidak sah dan puasanya tersebut wajib untuk diqadha. Itu yang pertama. Yang kedua al-aqlu, punya akal. Fayushtaratu an yakuna aqilan mumayyizan jami'an nahari falau junna walau lahdatan wahidatan batala shumuhu. Wa ammal ighma'u was-sukru fasayati tafsiluhu fi mubtilatis shaum. Yang kedua, syarat sahnya puasa. Artinya puasa tersebut agar dinilai sah, orang tersebut harus punya akal. Full semua siang. Jadi seandainya ada satu waktu, 1 jam atau lebih atau kurang dari 1 jam, orang itu mengalami tidak punya akal, seperti gila contohnya. Dari subuh dia normal, ketika jam 9 atau jam 10 dia gila, sebentar saja dia gila. Sebelum zuhur dia itu sehat lagi, normal lagi, akalnya sempurna lagi. Terus sampai maghrib dia itu sehat. Puasa di hari ini dinyatakan sah apa tidak? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Karena ada waktu di hari ini di mana dia itu tidak punya akal, yaitu gila. Kalau seandainya orang itu tidak gila, akalnya hilang tapi tidak gila. Seperti contohnya pingsan atau mabuk. Dia itu kan orang mabuk atau orang pingsan, dia itu kan akalnya juga tidak ada. Apakah orang pingsan dan orang mabuk tersebut juga puasanya tidak sah? Jawabannya, jika orang tersebut pingsan dari sebelum subuh, misalnya setelah sahur dia niat, kemudian sebelum subuh dia pingsan dan tidak sadar sampai maghrib, artinya siang tersebut masa dia puasa semuanya isinya pingsan, semuanya tidak sadar. Atau mabuk seharian full, dari sebelum subuh sampai sebelum maghrib, seharian full dia mabuk atau dia pingsan, maka untuk hari ini puasanya itu tersebut tidak sah. Jika tidur kan juga orang akalnya tidak nyambung. Apakah orang tidur puasanya sah apa enggak? Kalau orang tidur puasanya tidak sah. Kalau orang tidur puasanya enggak sah, banyak orang yang enggak sah puasanya. Soalnya tidak mungkin tidak tidur. Nah, sekarang gini, kalau kita perbandingkan pada wudu, orang wudu ketika tidur batal wudunya, alasannya hilang akal.
Ketika mabuk, batal wudunya, alasannya hilang akal. Ketika pingsan, batal wudunya, alasannya juga hilang akal. Gila, wudunya batal, alasannya juga hilang akal. Loh, dia berpuasa kok dibedakan? Tidur ketika puasa, akalnya tidak ada kan? Puasanya sah, oke. Ketika mabuk atau dia tersebut pingsan, ditafsir oleh ulama. Seandainya seharian full dia pingsan, maka puasanya nggak sah. Tapi jika setengah-setengah, setengah harinya pingsan, setengah harinya dia sehat, jawabannya puasanya sah. Kalau untuk gila, meskipun sesaat di siang Ramadan itu puasanya tidak sah. Loh, di sini kok beda ini? Kalau wudhu enggak. Jawabannya itu adalah uh, dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu menyatakan batal wudhu pada saat orang itu tidur. Sebenarnya orang tidur itu akalnya tidak hilang, tapi tertutup oleh panasnya uap makanan yang ada di perut naik ke otak sehingga tidak sadar dan orang tersebut itu tidur. Jadi orang tidur itu bukan hilang akal, tapi akalnya tertutup sehingga dia tidak sadar. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis, al-ainani wika'us sahih faman nama falyatawadda. Dua mata ini adalah pengikat untuk dubur. Artinya selama mata itu terbuka, maka dubur itu bisa dirasakan antara dubur itu keluar angin dan tidak keluar angin. Siapapun orang yang tidur, maka berwudulah. Kenapa? Karena wudunya batal. Jika tidur itu membatalkan wudu, apalagi pingsan, apalagi mabuk, apalagi gila, yang dimana ketika orang tidur tersebut akalnya cuma tertutup. Kalau yang ini kan bukan tertutup tapi hilang akalnya. Jadi dikiaskan dengan tidur, yang dimana tidur saja membatalkan wudhu, apalagi pingsan, apalagi mabuk, apalagi dia gila. Nah, itu perbandingannya seperti itu. Beda dengan berpuasa. Kalau puasa itu kan akal. Kalau puasa itu kan yang dihitung itu adalah hilangnya akal. Orang tidur akalnya tidak hilang. Orang tidur akalnya tidak hilang. Makanya orang tidur itu tidak membatalkan puasa. Loh, kalau gila sama pingsan sama mabuk itu kok beda? Kalau gila cuma sesaat itu membatalkan puasa. Tapi kalau mabuk sesaat tidak membatalkan puasa. Kalau pingsan sesaat tidak membatalkan puasa. Bedanya apa? Jawabannya beda. Kalau gila itu benar-benar hilang akalnya. Kalau gila tersebut benar-benar hilang akalnya. Tapi kalau mabuk sama pingsan itu sebenarnya akalnya bukan hilang, tapi karena ada penyakit ketika orang pingsan itu imma rasa sakit yang dia rasakan atau hal-hal yang lain sehingga akalnya tersebut tidak terkontrol. Ada, tapi akalnya tidak terkontrol. Makanya ketika orang tersebut itu mabuk atau pingsan yang membatalkan puasa jika seharian full, tapi jika sebentar itu tidak. Tapi kalau gila, meskipun sebentar itu membatalkan puasa. Jadi kegilaan itu memang benar-benar akalnya itu tersebut hilang. Seperti itu. Makanya beda dengan bab wudu. Yang ketiga, an-naqa'u minal haidi wan nifas. Termasuk syarat sahnya puasa jika yang berpuasa itu adalah seorang perempuan harus tidak dalam keadaan haid dan tidak dalam keadaan nifas. Artinya seandainya ada seorang perempuan berpuasa pertengahan hari dia keluar darah haid atau melahirkan sehingga dilanjut dengan nifas, maka perempuan ini puasanya batal. Puasanya batal. Seandainya haid atau nifas dari awal, maka tidak boleh bagi perempuan ini untuk berpuasa. Kalau seandainya maksa perempuan ini puasa, maka hukumnya tidak sah dan haram. Kenapa kok haram? Tala'ub bil ibadah, mempermainkan ibadah. Sudah tahu tidak sah, kok masih maksa. Jadi itu namanya mempermainkan ibadah. Kecuali perempuan itu cuma sekedar tidak makan, tidak minum, tidak ada niat puasa.
baru perempuan itu tidak dinyatakan, tidak dikatakan dosa. Tapi kalau dia itu gak makan, gak minum dengan niat puasa, baru itu dikatakan tala'um bil ibadah atau mempermainkan ibadah. Yang nomor 4, al-ilmu biqaunil waqti qabilan lisawmi. Yang nomor 4, puasa itu dinilai sah. Syarat yang nomor 4, apabila hari yang dimana kita puasa di hari itu adalah waktu dimana hari itu bisa diisi puasa. Karena dalam setahun ada beberapa hari yang dimana kita nggak boleh puasa di situ. Alasannya karena ada larangan kita puasa di situ. Jadi kalau seandainya kita maksa puasa di hari yang dimana kita dilarang puasa di hari itu, maka puasa kita tidak sah. Alasannya apa? Karena berpuasa di hari itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari apa saja yang dilarang? Yang pertama, Lebaran Idul Fitri. Wah, itu haram untuk berpuasa itu. Lebaran Idul Fitri. Haram dan tidak sah. Andai orang itu maksa, maka puasanya memang nggak sah dan haram. Jadi alasannya apakah haram? Karena hari itu adalah hari di mana nggak bisa untuk diisi puasa. Dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Idul Fitri. Idul Fitri yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Juga sama alasannya. Yang ketiga, khilaf ulama, yaitu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu bulan Dzul Hijjah 3 hari setelah Lebaran. Lebaran tanggal 10 bulan Dzul Hijjah. Sementara hari tasyrik adalah hari tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Dzul Hijjah. Itu kita berpuasa di hari itu hukumnya haram dan tidak sah. Secara mutlak menurut pendapat kaul jadid dari madhabnya Imam Syafi'i. Maupun itu bagi orang yang haji atau bagi orang yang tidak haji. Sementara pendapat lain dari madhabnya Imam Syafi'i berpendapat bahwa hari tasyrik atau 3 hari setelah Idul Adha itu haram berpuasa bagi selain orang yang haji. Tapi bagi orang yang haji yang ingin membayar edam puasa 10 hari, maka diperbolehkan bagi dia untuk puasa di hari tasyrik yang 3 hari tersebut. Tanggal 11, 12, 13. Itu khusus untuk orang yang haji. Terus, adakah hari lain yang dimana orang tersebut diharamkan untuk berpuasa, tidak boleh untuk berpuasa? Ada. Kapan itu? Yaumus syakki. Hari dimana kita ragu di hari itu. Hari apa hari yang diragukan? Tanggal 30 bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban sebelum Ramadan, tanggal 30 bulan Sya'ban, di mana orang-orang berkata, oh ini sekarang bulan Ramadan, Tadi semalam ada orang yang melihat hilal, mungkin sekarang bulan Ramadan, tapi tidak ada ketetapan dari Menteri Agama. Sehingga keraguan itu ada, Ramadan apa bukan ya? Orang-orang berkata semalam ada yang lihat hilal. Tapi ketetapan dari Menteri Agama, dari pemerintah tidak ditetapkan kalau hari itu bulan Ramadan. Jadi dikatakan yaumus syakki. Hari di mana kita ragu apakah itu termasuk bulan Ramadan, awal Ramadan, atau hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Haram kita puasa di situ. Yang kedua, yang terakhir haram kita puasa. Di separuh kedua dari bulan Sya'ban. Jadi tanggal 15 orang tersebut berpuasa, misalnya tanggal 6 dari tanggal 1 sampai tanggal 15 diperbolehkan untuk orang tersebut berpuasa sunnah, tapi dari tanggal 16 sampai bulan Ramadan itu tidak diperbolehkan untuk puasa sunnah, kecuali puasa di mana orang tersebut punya rutinan seperti puasa Senin dan Kamis, atau orang tersebut punya nadar, atau orang tersebut mengqadha Ramadan yang dimana sebelumnya orang itu punya hutang bulan Ramadan dan tidak sempat untuk mengqadha kecuali separuh terakhir dari bulan Sya'ban. Itu diperbolehkan. Atau nyambung dari tanggal 15 dia berpuasa, disambung 16, 17,
18, 19 sampai bulan Ramadan disambung, itu boleh. Jika separuh terakhir dari bulan Sya'ban disambung dengan hari sebelumnya, nah itu baru diperbolehkan. Adakah puasa tersebut diharamkan selain yang disebutkan? Ada. Puasa apa itu? Puasanya puasa sunnah bagi orang perempuan yang dimana suaminya tidak mengizinkan dia puasa sementara suaminya ada di rumah. Haram bagi perempuan tersebut. Suaminya, seorang istri pamit ingin berpuasa pada suaminya, puasa sunnah, suaminya ada di rumah, kemudian suami itu melarang, kamu jangan puasa, wajib taat pada suami. Ketika maksa puasa, haram perempuan tersebut puasa. Itu kalau puasa sunnah. Kalau puasa wajib, puasa qadha contohnya puasa qadha, perempuan minta izin pada suaminya untuk mengqadha puasa bulan Ramadan. Kemudian suaminya itu melarang, jangan puasa, jangan mengqadha sekarang. Suaminya ada di rumah. Suaminya ada di rumah, bukan perjalanan. Kalau suaminya musafir, melarang pun juga tidak ada gunanya. Ini suaminya ada di rumah. Suaminya bilang, jangan mengqadha hari ini. Apakah haram bagi si perempuan untuk berpuasa? Jawabannya, jika waktu qadha itu luas. Waktu qadha masih luas, artinya dia ingin pamit puasa bulan Rajab misalnya, suaminya bilang jangan sekarang, nanti saja atau bulan depan saja, maka wajib bagi perempuan tersebut taat pada suaminya. Jika maksa itu hukumnya haram. Tapi jika waktu qadha itu sudah sangat sempit dan mepet, bulan Ramadan kurang 10 hari, hutang puasanya 10 hari, izin pada suaminya, mas saya mau puasa. Puasa apa? Puasa qadha Ramadan sebelumnya. Puasa qadha berapa hutangnya? 10 hari. Ramadan kurang 10 hari. Suaminya melarang. Enggak apa-apa itu perempuan itu mengqadha dan tidak haram melanggar. Bahkan suaminya yang melarang itu yang haram. Alasannya kenapa? Kalau puasa sunnah, kok ketika suami melarang dan suaminya ada, istri kok wajib taat pada suami, kok haram ketika melanggar? Jawabannya, puasa sunnah itu derajatnya masih sunnah, sementara taat pada suami itu hukumnya wajib. Sementara sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Jadi yang wajib harus dikerjakan meskipun harus meninggalkan yang sunnah. Orang-orang pada puasa sunnah semua. Perempuan ini tidak puasa sunnah karena tidak diizinkan oleh suami. Taat pada suami pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Kecuali qadha dan waktunya itu mepet. Qadha dan waktunya itu mepet. Terus tulu kurang 18. Mungkin dilanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan mungkin kalau ada yang bertanya. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Tidak ada? Sudah, itu syurutu sihhati shaum. Yang pertama, orang tersebut harus Islam. Yang pertama, orang itu harus Islam. Yang kedua, orang itu harus punya akal. Yang ketiga, orang itu harus tidak haid dan tidak nifas. Yang keempat, orang itu harus mengetahui kalau puasa yang dia laksanakan tersebut adalah waktu yang dimana kita tidak dilarang puasa di hari itu. Ada orang bertanya, orang junub sah nggak puasanya? Jawabannya sah. Orang junub puasanya sah, puasanya sah. Kenapa? Karena tidak ada larangan bagi orang junub. Loh, haid kok dilarang? Beda. Orang haid dan orang junub itu beda. Hadas haid itu lebih berat daripada hadas junub. Makanya yang diharamkan bagi orang haid itu lebih banyak daripada yang diharamkan pada orang junub. Makanya orang junub itu puasanya tetap sah. Misalnya, contohnya ada orang junub. Misalnya ada orang junub di waktu malam. Kemudian dia ketiduran sampai bangunnya jam 7. Berarti itu kan masuk waktu puasa dalam keadaan dia junub. Sah apa enggak? Jawabannya sah.
Tidak ada masalah seperti itu. Terus kita lanjutkan pada syarat wajibnya puasa. Syurutu wujubi shaum, syarat wajibnya puasa. Di sini kita akan menjelaskan kepada siapa sih bulan Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan. Apakah puasa bulan Ramadan wajib? Ya, wajib. Terus kewajiban itu tertuju pada siapa? Tertuju pada orang yang terkumpul 5 syarat di dalam orang tersebut. Jika 5 syarat sudah terkumpul pada seseorang ini, maka dia sudah menerima perintahan wajib berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, sama seperti yang awal, harus Islam. Orang kafir itu tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Orang kafir. Tapi orang murtad wajib untuk berpuasa. Tapi tidak sah kecuali masuk Islam. Loh, apa perbedaannya? Orang kafir itu orang kafir asli adalah orang kafir yang tidak pernah menyentuh Islam sama sekali. Tapi orang murtad, orang yang pernah masuk Islam kemudian keluar dari Islam, itu orang murtad. Kalau orang kafir tidak wajib berpuasa. Tapi kalau orang murtad wajib berpuasa. Tapi andai dia puasa, puasanya tidak sah kecuali masuk ke Islam. Artinya seandainya orang yang murtad Islam kemudian murtad di bulan Ramadan, setelah Ramadan dia balik lagi ke Islam, maka puasa Ramadan tersebut itu wajib diqadha. Kalau orang kafir asli itu tidak wajib berpuasa. Andai dia masuk Islam setelah bulan Ramadan, maka Ramadan tersebut tidak wajib untuk diqadha. Itu perbedaannya. Tapi orang kafir asli meskipun mereka tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi setiap melewati bulan Ramadan maka tuntutan tidak puasa akan dituntut pada orang kafir tersebut. Misalnya orang kafir asli wajib puasa enggak di bulan Ramadan? Tak wajib puasa, tapi setiap bulan Ramadan akan ada tuntutan nanti di akhirat. Dituntut, kenapa tidak puasa di bulan Ramadan? Karena kafir. Kenapa kok kafir? Sementara orang tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam. Semua orang yang mukallaf. Di dunia memang tidak ada perintah, tapi di akhirat ada tuntutan karena dia tidak puasa di bulan Ramadan. Seperti itu. Artinya dosanya itu bertambah melebihi daripada dosa kekafirannya. Ulama Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus Sayah, beliau menjelaskan bahwa diambil dari penjelasan ini bahwa orang kafir itu memang tidak wajib. Orang kafir memang tidak wajib berpuasa, tapi di akhirat kan dicatat dosa karena dia tidak puasa. Tidak wajib puasa, tapi di akhirat dicatat dosa karena tidak puasa. Mengambil dari kalimat ini, haram bagi orang Islam menjual makanan atau membantu memberikan makanan di siang hari bulan Ramadan kepada orang non muslim. Kenapa? Memang puasa nggak wajib pada mereka, tapi mereka dituntut karena meninggalkan puasa. Jadi dia itu punya dosa meninggalkan puasa. Jadi dia itu dicatat dosa, makan dicatat dosa. Seperti itu. Makanya ketika orang Islam menjual dagangan, menjual makanan, kalau pada orang Islam ya jelas haram. Ini pada orang kafir dosa juga apa enggak? Jawabannya dosa. Kenapa? Meskipun puasa tidak wajib bagi mereka, tapi kita membantu mereka dalam melanggarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak puasanya mereka di bulan Ramadan dan tidak menghormatinya mereka di bulan Ramadan. Bahkan ada satu cerita dulu. Ada satu cerita disebut dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, ada orang kafir ini dia itu kafir, terus mati. Ketika mati, ada orang Islam yang bermimpi orang kafir ini. Ketika dia bermimpi orang kafir ini, ternyata orang kafir ini Allah Ta'ala catat dia ahli surga. Ada tanda tanya. Loh, kamu kan non-muslim, kok bisa masuk surga? Itu dalam mimpi. Kemudian orang yang kafir itu menjawab, iya, alhamdulillah, saya itu awalnya memang non-muslim, tapi Allah Ta'ala memuliakan saya, sebelum saya mati saya jadi muslim. Loh, kok bisa? Ceritanya ketika saya
memasuki bulan Ramadan, saya melihat anak saya makan di jalan, pinggir jalan. Di siang hari bulan Ramadan. Kemudian saya marah pada anak saya. Nak, kamu jangan makan di siang hari bulan Ramadan di luar. Kenapa? Kita hormati bulan Ramadan. Itu tetangga kita banyak yang muslim. Jadi kita hormati mereka, kita hormati bulan mulianya mereka. Jadi berkah daripada menghormati bulan Ramadan sehingga memarahi anaknya, Allah Subhanahu wa taala memberikan orang tersebut hidayat sehingga sebelum dia meninggal Allah taala senangkan hatinya pada Islam sehingga dia masuk Islam, berkah daripada menghormati bulan Ramadan. Itu. Terus yang kedua, at-taklif. At-taklif itu artinya mukallaf, ay balighan aqilan. Harus baligh, harus punya akal. Itu wajibnya berpuasa. Artinya, andai ada orang itu baligh tapi tidak punya akal, seperti tadi orang gila, puasa tidak wajib pada dia. Andai orang itu punya akal, tapi tidak baligh, seperti anak kecil umur 7 tahun, umur 9 tahun, umur 10 tahun, tapi dia belum baligh, gak wajib juga bagi anak tersebut untuk berpuasa, tapi wajib bagi orang tuanya menyuruh anak tersebut untuk berpuasa jika orang tuanya melihat anak ini mampu untuk berpuasa. Seandainya anak ini tidak berpuasa, anak ini tidak dosa, tapi orang tua yang dosa karena tidak menyuruh anak ini. Jadi ketika ada orang punya anak atau anak kecil yang ada dalam tanggung jawabnya dia, ketika anak itu umur 7 tahun, tidak wajib sholat bagi si anak, tidak wajib puasa bagi si anak, tapi wajib bagi orang tua untuk menyuruh. Wajib bagi orang tua untuk menyuruh, wajib bagi orang tua untuk mendidik. Andai disuruh sama orang tua tapi dia masih tidak sholat, maka si anak tidak dosa karena tidak mukallaf, orang tua pun juga tidak dosa karena kewajibannya sudah dia lakukan, yaitu menyuruh. Kalau seandainya tidak puasa karena tidak disuruh, seandainya puasa dia mampu kemudian dia tidak puasa, si anaknya nggak dosa karena tidak mukallaf, orang tuanya yang dosa karena tidak menyuruh. Tapi itu jika anaknya mampu. Makanya dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian semua Allah Ta'ala berikan kalian tanggung jawab, dan kalian semua akan ditanyai nanti di akhirat tentang tanggung jawab kalian. Artinya amanat-amanat yang Allah berikan pada kita, nanti tanggung jawabnya kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita lalai dalam amanat yang Allah Ta'ala percayakan pada kita, maka kita akan dituntut karena lalai dalam amanat yang Allah titipkan pada kita. Termasuk daripada amanat yaitu adalah anak kita, istri kita, dan anggota tubuh kita. Itu amanat. Paling banyak memikul amanat itu manusia, padahal amanat itu paling berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menjelaskan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Ta'ala, inna aradnal amanata 'alas samawati. Allah Ta'ala menawarkan amanat pada langit. Allah Ta'ala menawarkan amanat pada bumi. Allah Ta'ala menawarkan amanat pada gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Mereka tidak mau. Langit ditawarkan amanat, tidak mau. Bumi ditawarkan amanat, tidak mau. Gunung ditawarkan amanat, itu tidak mau. Fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha. Mereka semua takut pada amanat. Wa hamalahal insan. Yang menerima amanat tersebut ternyata adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Itu manusia paling banyak menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah manusia. Makanya karena banyaknya amanat yang dipikul oleh manusia, ketika lalai dalam amanat tersebut, maka manusia akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia amanat yang diberikan oleh Allah benar-benar dijaga, benar-benar diperhatikan, benar-benar dididik amanat dari Allah Subhanahu wa taala, maka surga yang akan dia dapat. Makanya langit tidak mau menerima amanat, tidak ada langit masuk surga. Gunung nggak mau menerima amanat, tidak ada juga gunung masuk surga. Bumi nggak mau menerima amanat, nggak ada bumi masuk surga.
tapi manusia yang menerima amanat. Makanya manusialah yang akan diciptakan untuk surga nanti di akhirat jika amanat dari Allah dilaksanakan dengan benar. Termasuk daripada amanat itu adalah anak yang Allah titipkan pada kita. Jika kita jalani dalam pendidikan anak, maka kesenangan dan kenikmatan akan kita rasakan dari anak tersebut walaupun orang itu sudah meninggal. Pendidikan kita terhadap anak kita, mendidiknya kita pada anak kita, anak itu puasa. Kita masuk ke kuburan, kita akan dikirim pahalanya puasa. Makanya disebut dalam Faidul Imdad karangannya Sayyidil Habib Umar, ketika menjelaskan tentang amanatnya anak dan pendidikan anak, ada orang masuk ke kuburan, ketika ada di dalam kuburan selalu dihantar oleh malaikat, nih pahala khatam Quran. Orang yang di kuburan itu berkata, ya Allah, saya di sini, saya tidak menghatamkan Al-Quran. Kemudian malaikat berkata, ini bukan hataman Quran kamu, tapi anak kamu yang dulu kamu didik sekarang sudah hatam Quran, ini pahalanya kamu juga dapat. Ini pahalanya sholat, ini bukan sholat kamu, tapi anak kamu yang dulu kamu didik sholat sekarang ini sudah melaksanakannya, ini kamu dapat pahalanya. Ada pahala puasa. Oh, kenapa? Ya Allah, saya nggak puasa. Ini dulu kamu pernah mendidik anak kamu berpuasa, sekarang dia puasa karena pendidikan kamu. Nah ini, nah seperti itu. Jadi memang anak yang tidak mukallaf, anak yang tidak mukallaf masih kecil, 9 tahun, 10 tahun, kuat dia berpuasa, tidak wajib bagi dia, tapi orang tua wajib menyuruh. Seperti itu. Kalau tidak menyuruh, orang tuanya dosa. Karena selama anak itu belum balik, tuntutan kewajiban itu terhadap orang tua. Kalau memang tidak wajib, kenapa orang tua kok wajib nyuruh? Jawabannya agar terdidik dan terbiasa ketika dia sudah jadi orang mukallaf. Kalau misalnya umur 7 tahun tidak pernah dididik sholat, tidak pernah dididik puasa, sampai 9 tahun, sampai 10 tahun, pas 15 tahun dia balik, gimana mau sholat? Orang tidak pernah belajar. Yang jelas sholatnya malas. Kenapa? Karena tidak dibiasakan sejak dini, sejak kecil. Kalau maksa, yang jelas kalau maksa sehari 2 hari pasti ditinggal. Kecuali dengan kesenangan sendiri dan keinginan sendiri baru. Makanya tujuannya mendidik anak dari kecil dalam mengabdi kepada Allah agar membiasakan mereka. Mereka tidak paham kalau ini wajib. Mereka tidak paham kalau ini perintah. Mereka tidak paham kalau ini adalah keharusan. Tapi ketika mereka terbiasa dengan ibadah yang seperti ini, meskipun mereka itu tidak paham, dengan kebiasaan mereka akan sulit untuk meninggalkan ibadah yang sudah dididik oleh orang tua. Jadi semoga kita dijadikan orang-orang yang bisa menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan? Dihisab. Sudah. Apakah makhluk Allah itu semuanya dihisab? Apa tidak? Jawabannya, makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang hidup, itu semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang berhak masuk surga dan neraka itu adalah yang punya akal. Yang punya akal dan yang menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dan jin itu yang punya akal, yang punya nafsu, yang menerima amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Selain manusia dan jin, apakah mereka semuanya dihisab? Iya. Kalau hewan contohnya, hewan yang bisa menindas, hewan itu termasuk makhluk antara menindas dan ditindas. Itu termasuk makhluk yang menindas dan ditindas. Nah, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas atas tindasan yang dilakukan oleh hewan semasa di dunia. Dan itu diambil dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addannal huququ ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqad lisyatil jalha min asyatil qarna. Kata Nabi,
hak-hak atau tuntutan-tuntutan yang di dunia belum terlaksana di akhirat akan dilaksanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta yuqada lisyatil jalha min asyatil qarna. Sampai apa itu kambing yang punya tanduk yang pernah apa itu yang pernah memukul dengan tanduknya kambing yang tidak punya tanduk, nanti di akhirat tanduknya akan dipindahkan, dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis sahih dalam hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hisab selesai, tuntutan-tuntutan sudah selesai, mereka tidak sampai ke surga, tidak sampai ke neraka, tapi mereka itu akan jadi tanah. Hewan itu akan jadi tanah. Ketika sudah kisos, balasan, tuntutan sudah selesai, maka hewan-hewan itu tersebut akan menjadi tanah. Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia, kenapa nggak cukup dengan itu saja? Beda. Karena manusia itu bukan hanya menindas dan ditindas, tapi manusia itu ada pengabdian juga, ada pelanggaran juga. Nah, dengan akal manusia bisa mengabdi kepada Allah. Dengan akal dan nafsunya mereka, manusia juga bisa melanggar kepada Allah. Karena pelanggaran inilah manusia disiapkan neraka, dan dengan pengabdian itu juga Allah Ta'ala menyiapkan surga untuk manusia tersebut. Mengenai pohon atau makhluk-makhluk yang lain itu tidak ada hisab. Kenapa? Karena di situ tidak ada pohon menindas pohon. Tidak ada. Tidak ada yang namanya pohon saling menindas, saling menyakiti pohon dan pohon yang lain. Tidak ada. Tapi kalau hewan itu ada. Kecuali dua hewan itu ada nas yang dimana di situ dua hewan ini juga masuk surga. Yang pertama, anjingnya Ashabul Kahfi. Yang 7 orang yang lari dengan agamanya diikuti oleh anjing, itu anjing itu istimewa. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, meskipun anjing itu najis, tapi anjingnya Ashabul Kahfi seandainya Allah hidupkan lagi itu tidak najis. Saking istimewanya. Mengikuti orang-orang soleh yang lari karena membawa agamanya, dan anjing itu seolah-olah paham mengikuti dia. Yang kedua, khimaru bal'am. Khimaru bal'am, ada seorang ulama dulu di zaman Nabi Musa. Ada Bal'am bin Ba'ura, orang alim luar biasa, mencari ilmu sampai jadi orang luar biasa. Dari awal mencari ilmu sampai jadi orang luar biasa, ditemani oleh keledainya. Keledai yang menemani kemana-mana itu untuk dalam mencari ilmu. Makanya keledai itu istimewa. Sampai kata Nabi SAW, dua hewan yang masuk surga, yang pertama anjingnya Ashabul Kahfi, yang kedua khimaru bal'am. Gitu. Seperti itu. Allah alam. Ada yang lain? Komentar. Yang pertama, itu bukan ulama yang membagi, tapi hadis. Memang hadisnya Nabi, ada hadis yang menjelaskan Ramadan syahrul barakah. Awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang pertama, bulan Ramadan tersebut awalnya adalah rahmat. Yang kedua, permaafan. Yang ketiga adalah kebebasan dari neraka. Itu satu hadis menjelaskan seperti itu. Tapi itu bukan keliru, tidak. Kalau kelirunya ya tidak. Tapi ketika dikombinasikan dengan hadis-hadis yang lain, ternyata bulan Ramadan itu dari awal masuknya saja di situ ada rahmat, ada maghfirah, ada catatan kebebasan dari neraka. Karena Nabi menyebutkan dalam satu hadis, inna likulli sha'imin inda fitrihi da'watun mustajabah. Satu. Yang kedua, inna lillah, sesungguhnya bagi Allah
Sesungguhnya bagi Allah Subhanahu wa taala ketika orang puasa sedang berbuka itu ada catatan-catatan kebebasan dari neraka. Bahkan tiap hari dari bulan Ramadan itu beberapa orang dicatat bebas dari neraka. Bahkan ada hadis yang menjelaskan sore itu sangat jelas tiap hari ketika orang melewati satu kali puasa itu disebutkan dalam satu hadis kalau tidak salah yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah ada berapa ya? 600.000 orang. Situ mi'ati alfin 600.000 orang. Tiap harinya itu dicatat bebas dari neraka. Terus mengenai hadis itu apa? Mengenai hadis itu bagaimana? Yang katanya awalnya rahmah, pertengahannya itu maghfirah, yang terakhir itu kebebasan dari neraka. Itu apa? Sementara hadis-hadis yang lain enggak menjelaskan dari awal. Jawabannya itu adalah bulan Ramadan pertama kali itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena memang awal-awal Ramadan Allah taala itu lebih condong memandang umatnya Nabi Muhammad dengan pandangan rahmat. Yang dimana umatnya Nabi Muhammad itu sebelum bulan Ramadan melakukan dosa, maksiat, pelanggaran. Jadi mereka itu ketika masuk bulan Ramadan Allah Ta'ala pandang mereka dengan pandangan rahmat dulu. Dipandang dengan pandangan kasih sayang. Di mana ketika ada orang punya salah pada kita tidak langsung mengampuni kecuali dalam hati kita ada bentuk rasa kasihan, sayang baru kita mengampuni dia. Kan seperti itu kan ya? Jadi awal-awalnya itu rahmat. Awal-awalnya itu memang rahmat. Bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sementara setelah rahmatnya Allah taala baru permaafan. Dari rahmat itulah orang itu dapat permaafan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah rahmat itu baru kebebasan dari neraka. Jadi ada penilaian dari segi keutamaan bulannya. Ada pandangan, ada penilaian dari sisi pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menilai dari sisi pandangan Allah, pertama kali Allah telah memandang dengan pandangan rahmat. Yang kedua, memandang dengan pandangan permaafan. Yang ketiga, Allah telah memandang bahwa hamba-hambanya yang melaksanakan di bulan Ramadan adalah hamba-hamba yang berhak untuk dijadikan orang-orang yang bebas dari neraka. Itu dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari segi bulan Ramadan yang luar biasa, ternyata tiap hari, bahkan tiap-tiap waktu di bulan Ramadan, di situ ada rahmat, ada maghfirah, ada kebebasan dari neraka. Jadi itu ada dua sisi pandang yang berbeda. Seperti itu. Jadi yang mengatakan itu yang mengatakan apa? Tiap-tiap detik bulan Ramadan, tiap-tiap hari bulan Ramadan ada maghfirah, ada rahmat, ada kebebasan dari neraka itu benar. Dan hadis yang mengatakan awalnya rahmat, pertengahan itu maghfirah, yang terakhir itu kebebasan dari neraka itu juga benar. Bahkan ada juga disebut dalam hadis Allah Subhanahu wa taala tiap hari ketika orang-orang berpuasa sedang berbuka ada beberapa orang yang seperti tadi dijelaskan ada satu hadis 600.000 orang itu dicatat bebas dari neraka. Hari kedua 600.000 orang, hari ketiga 600.000 orang, hari keempat 600.000 orang. Hari terakhir itu di mana ada berapa juta orang yang dicatat bebas oleh Allah dari neraka dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 28. Di hari terakhir sebanyak itu pula Allah Ta'ala mencatat kebebasan dari neraka untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi Masya Allah bulan Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Syekh Ismail Az-Zain pernah ditanya apakah catatan bebas dari neraka ini khusus untuk orang yang hidup saja, apakah mencakup pada orang yang sudah mati sebelumnya? Ini kan orang yang hidup kan berpuasa, orang yang mati itu kan sudah tidak. Apakah catatan bebas dari neraka juga mencakup pada orang yang mati? Kata Syekh Ismail, mengambil dari keumuman hadisnya Nabi, catatan bebas dari neraka itu juga mencakup pada orang yang mati. Artinya apa?
Ketika bulan Ramadan, orang yang hidup mendoakan orang yang sudah meninggal, mensedekahkan, memberikan dzikir, tahlil, yasin, dikirimkan pada orang yang mati. Dan itu pada saat bulan Ramadan bisa jadi karena itu orang yang ada di kuburan dikatakan bebas oleh Allah Ta'ala dari neraka karena keluarganya yang selalu ingat seperti itu. Jadi itu masuk pada semua dari umatnya Nabi Muhammad maupun yang hidup ataupun yang sudah mati. Tapi yang ada, kalau yang belum ada masih belum dicatat. Yang sudah ada, Allah alam. Ada lagi? Silakan. Hmm. Kenapa? Bulan yang boleh mencuri. Hmm. Kalau kalimat mencuri kriminal ini. Ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ketika yang pertama kita jelaskan satu-satu. Yang pertama ada hadisnya Nabi yang menjelaskan bahwasanya ketika orang memberikan makanan buka pada orang yang sedang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Bukan mencuri. Kalau mencuri kan yang punya kehilangan. Kalau mencuri yang punya kehilangan. Ini enggak. Orang yang puasa pahalanya tetap utuh. Sementara orang yang ngasih buka itu tidak ngambil, tidak mencuri sama sekali. Tapi Allah Ta'ala muliakan dia karena dia ngasih makanan dengan diberikan pahala persis seperti pahalanya orang yang berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, makanan seperti apa? Apakah perlu kita nasi, ayam goreng, misalnya sate? Jawabannya tidak. Tapi itu takjil, buka. Apa buka tersebut? Makanan pertama yang dimakan oleh orang yang puasa. Entah itu kurma, entah itu roti, atau intinya makanan pertama yang dimakan oleh orang puasa. Entah itu es. Makanya kalau ngasih takjil, kasih yang enak-enak. Kenapa? Biar dimakan. Pokoknya yang enak-enak biar dimakan. Kalau kita ngasih takjil misalnya pisang, takutnya enggak dimakan kan seperti itu. Tapi dapat pahala niatnya. Gitu. Paham ya? Jadi bukan enggak harus hidangan mewah, enggak. Tapi makanan pertama yang dimakan oleh orang yang berpuasa. Dan orang yang berpuasa ketika dikasih makanan, maka sudi untuk bermurah hati sebelum makanan yang dia punya yang enak itu dimakan, makanlah yang dikasih orang walaupun sedikit. Kenapa? Agar orang yang ngasih itu juga dapat pahala. Misalnya kita di rumah punya makanan enak, kita dikasih takjil, sudilah bagi kita untuk memakan walaupun sedikit. Kenapa? Orang yang memberi biar punya pahala juga. Enggak, jangan khawatir, enggak dicuri kita itu. Enggak dicuri. Itu yang kedua. Yang ketiga, tingkatan pahalanya puasa. Jadi kalau kita ngasih takjil pada ini, pahalanya lebih besar ini. Nah, itu memang benar. Makanya kalau ngasih takjil jangan ngasih ke satu orang. Gitu. Ngasih ke orang yang banyak. Ada ulama, ada kiai, ada syekh, ada orang biasa. Untuk urusan puasa yang bagus dan diterima tidak diterimanya oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak memandang kasta.
Terkadang orang yang nggak kita sangka, oh dia puasanya bagus. Terkadang orang yang kastanya tinggi, puasanya belum tentu top. Kadang seperti itu. Kita hanya memandang casingnya saja. Batinnya, zahirnya, yang berhak menerima dan menilai itu Allah. Jadi kalau kita ngasih takjil, jangan pilih-pilih orang. Semuanya kasih. Seperti itu. Kalau perlu yang paling miskin, yang paling fakir, paling nggak mampu beli es itu kita kasih es. Itu seperti itu. Jangan kita mandang casingnya. Oh, kalau kita mandang casingnya, kasihan orang-orang yang miskin seperti itu. Sementara ibadahnya belum tentu. Yang casingnya bagus, ibadahnya lebih bagus daripada yang casingnya buruk. Terkadang casingnya bagus, tampilan di mata kita, di sisi Allah bagus apa enggak? Gak ada yang tahu. Orang yang biasa-biasa casingnya bisa saja dia tiap malam tahajud, bisa saja dia zikirnya luar biasa, bisa saja dia itu Qur'annya sebulan Ramadan hatam 10 kali, bisa saja seperti itu. Jadi kita itu tugasnya hanya melaksanakan, menilai orang pahalanya bagus itu enggak. Itu kita tidak punya wewenang dalam hal itu. Gimana kita punya, kita kasih. Kasih. Lebih didahulukan orang yang tidak mampu, lebih didahulukan kerabat yang tidak mampu dan tetangga. Itu lebih didahulukan. Kalau misalnya sampean cari kiai, cari ustadz, wah kalau ada 100 perlu dari Pamekasan ke Bangkalan nanti. Kan gitu. Untuk bagi-bagi kan seperti itu. Tapi kalau sini ada tetangga, ada kerabat kita, ada saudara kita, ada keponakan kita yang mungkin dia itu anaknya pengen es, orang tuanya tidak mampu beli, kita kasih, nah, menyenangkan hati orang. Kita kasih dia takjil. Dan tetangga-tetangga kita yang pertama kali mencium nikmatnya masakan kita, itu yang perlu didahulukan. Tetangga kita mencium harumnya bau gole, mencium bau sate, contohnya tetangga kita, itu yang kasih dulu. Kalau misalnya kita mau kasih takjil, jangan melangkahi seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Fatihan Allah ta'ala wa nabiyil min nafi wa min fadli fa inna fi dunya wa min ta'wil wa yarzuqna wal hadirin quwwat ta'alluq wa jalti wa tawasul kama al-tiwa bi sayyidina sayyidina wa bi sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala man awina wa man nususna wa jadadna masyayikhuna ala hadhihi an-niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.